Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam video saya yang ke-12. Kita tetap semangat, kita tetap belajar, dan jangan lupa berdoa sebelum belajar. Oke, pada kali ini atau pada hari ini saya akan menyajikan video saya tentang bidang ruang. Ada 4 ya yang harus dikuasai anak-anak sekalian. Nomor 1 adalah jarak titik pada titik, yang kedua adalah jarak titik ke bidang, oke, yang ketiga adalah jarak titik ke garis, yang keempat adalah jarak bidang ke bidang. Jangan lupa ya subscribe video ini, like, komen. Oke, terima kasih. Kita saksikan berikutnya. Baik, kita ke materi dan solusi ya, dan cara menggambar ya. Jadi yang pertama adalah jarak titik ke titik ya pada bidang ini ya, A B C D E F G H. Ini jawaban cara menganalisisnya. Jadi memang ini harus pola pemikiran yang agak tinggi ya kalau di bidang ruang ini. Jadi langkah-langkahnya saya berikan yang cara mudah ini kan. Jadi yang pertama ya, buatlah satu garis pada bidang, misalnya ini ya, ini saya contoh aja AC ya. Kemudian yang kedua, ambil sebuah titik ya yang siku-siku pada bidang tersebut sesuai apa yang nanti ditanyakan ya, misalnya titik di sini ya. Ya ini ya. Kemudian yang ketiga, bisa menggunakan jalan terdekat atau jalan pintas, arah kemana pertanyaannya ya. Jadi kalau jarak titik ke bidang ya, kalau di buku itu biasanya dengan cara 1-2 ini ya, buat garis bidangnya dulu ya, kemudian ambil titik yang siku-siku ya. Dan ini selalu berlaku rumus Pitagoras ya di dalam bidang ruang dulu ya. Jadi tolong Pitagoras dihafalkan. Atau pakai jalan pintas ya, jalan terdekat. Maksudnya begini, jadi kalau umpamanya jarak titik A ke C itu bisa menggunakan dari sini titik A ke B, B ke C, sehingga ketemu ya Pitagoras ya. Atau yang misalnya titik C ke B ya, sehingga jalan pintasnya kan bisa digunakan kan ruang ini ya, lalu melalui ini ruang, ini bidang, jadi melalui ruang ya. Atau jarak titik E ke D ya, ini sama dengan kilometer, atau ini juga boleh ya, sembarang ya. Ini materi analisisnya ya. Kita lanjut ke soal ya, contoh soal pembahasan. Oke, diketahui kubus ABCD EFGH, ABCD EFGH panjang rusuknya 6 ya. Tentukan jarak titik A ke titik G ya, A ke titik G ya, pada gambar di bawah ini ya, bukan di atas salah ini. Jadi kita buktikan ya analisisnya. Oke, kita cara pertama dulu ya. Kita lihat di sini ada 2 segitiga ya, A B C ya kan. Nah, ya kan? Nah, maka Pitagoras tadi AB kuadrat ditambah BC kuadrat ya, sehingga AC karena rusuk 6 berarti 6 kuadrat tambah 6 kuadrat 36 tambah 36, jadi AC akar 72. Nah ini harus disederhanakan ini ya,
disederhanakan karena ini soal pengetahuan ya. Kalau soal praktek biasanya ditulis pakai koma ya. Nah, kalau dalam ilmu matematika yang kita melatih logika benalar ya disederhanakan aja, itu menjadi 6 akar 2 dari AC 6 akar 2. Yang kedua segitiga A ya CG ya, ini sudah dilakukan hitungan ya, ini kan, sehingga AG sama tadi AC kuadrat tambah CG kuadrat, ini 72 tambah 6 kuadrat sehingga 72 ditambah 36, AG akar 108. Kita sederhanakan lagi ya. Jadi ini ingat kalau akar ini berarti 2 ya, ini indeksnya 2, sehingga yang pangkatnya ini berapa nilainya nanti sisanya ya, berarti 6 kuadrat kan 36 ya, akar 3 itu sama dengan akar 108. Ini ya. Sekarang ada jalan tercepat ya. Nah, cara cepat menganalisis pakai pemahaman atau pengertian panjang, diagonal, bidang, dan ruang. AC itu bidang ya, rumusnya A akar 2, ingat ya, dan diagonal ruang AG itu berarti A akar 3. Bisa menggunakan ini, jadi langsung AG adalah akar 3. A nya berapa? Kalau 6 ya berarti di sini 6 akar 3. Kalau nanti ganti 10 ya 10 akar 3, tergantung nanti bidang apa bidang ruang atau bidang ya diagonal bidang ya itu. Oke ya, kita lanjut soal nomor 2 ya. Dalam suatu kamar berukuran 4 cm kali 4 meter kali 4 meter kali 4 meter, artinya ini 4, ini 4, ini 4, jadi panjang 4, lebar 4, tinggi 4 ya. Akan dipasang lampu tepat di tengah-tengah atap T ya. Nih ya. Baik, kita buat gambar lagi jadi supaya ini bisa dihitung ya. Nah, langkah pertama apa? Ya diagonal bidang dulu, AC ya. Ya, ini kita gambar dulu. Garis ya, garis bidang. Nah, setelah itu ya yang ditanyakan apa? Ya. Jadi jarak lampu T ke bidang lantai, bidang alas. Ya, kita gambar dulu ya. Kita gambar TA. Ya. TA ya atau AT. Setelah itu apa langkah berikutnya? Dibuat garis tinggi T ke bawah ini ya, gak lurus. Nah, ya. Garis ini bisa Anda simpulkan ya. Apa pertanyaannya kalau di sini jarak titik T ya, lampu di tengah-tengah ke titik apa? Titik A itu kan sama dengan TA itu sama dengan diagonal ruang ya, karena tengah-tengah ini A AG ya. Nah, sekarang kita hitung yang nyata dulu yang ini. Tadi kan panjang 4, ini kan diagonal bidang ya, berarti A akar 2, jadi 4 akar 2 ya. Nah ya, pakai diagonal bidang dan ruang aja. Kemudian yang kita hitung AG nya yang nyata dulu ya, yang sudah kalian pahami. AG berarti kan A akar 3, berarti 4 akar 3 ya kan. Nah, nanti dikalikan setengah semua ya, karena di sini kan itu tengah ini. Nah, ini ya, intinya di sini jaraknya ya, tingginya jarak lampu ini ke bidang lantai ini ya. Ini maksudnya ini ya, ini yang ada animasi ke bawah. Oke, baru kita kalikan masing-masing, jadi setengah kali 4 akar 3 hasilnya adalah 2 akar 2. Terus kalikan lagi setengah kali 4 akar 3 hasilnya 2 akar 3. Kita kalikan dua-duanya sehingga ketemu 2 akar 2 kali 2 akar 3 hasilnya
4/6. Oke ya. Jadi inilah cara termudah kalau di buku menggunakan luas, jadi kalian bisa pelajari juga, karena ilmu itu tidak hanya satu saja, ada cara cepat, ada cara lambat, itu untuk melatih kita bernalar lebih jauh ya, ke tingkat yang lebih tinggi ya. Kita terus lanjut. Dua ya, jarak titik garis ya. Tadi kan titik ke titik, sekarang titik ke garis. Ini bidangnya A B C D E F G H. Nah, bagaimana langkah jawabannya ya? Ini, jadi ini rumusnya, perhatikan ya. Jadi kalau titik ke garis perkalian sisi tegak dibagi sisi miring ya. Ini kalau di buku kalian buka ya, itu pakai luas ya. Mungkin kita pelajari dulu yang tercepat dulu ya, kita buktikan nanti bisa menggunakan cara yang di buku ya. Jadi kalau menggunakan ini untuk mengantisipasi mengerjakan soal-soal ujian. Baik ya. Nah, lihatlah garis tingginya yang bentuk segitiga. Maksudnya apa? Jadi ini kita buat segitiga ya, segitiganya dulu. Jadi supaya nanti ketemu garis tingginya maksudnya ya. Jadi nanti si tegaknya tuh yang mana ya. Ini kan masih materi cara menjawabnya ya. Jadi rumus dasarnya ini, jadi tolong dihafalin ya, dihafalkan. Perkalian sisi tegak dibagi sisi miring apabila jarak titik ke garis. Baik, kita coba lakukan soal dan jawaban analisisnya. Diketahui kubus ABCD EFGH ya, ABCD EFGH panjangnya 2, titik A ke garis atau diagonal bidang EB. Apa, digambar dulu EB nya ya, EB kita gambar saja. Oke, mana jarak titiknya A ke ini ya, kita gambarkan. Kita itu gak lurus ya, nanti pemotongan di titik T atau titik sembarang P juga boleh ya. Ini kasih nama supaya nanti mudah menghitung ya. Kita coba jalan cepatnya ya. Jadi bagaimana jawaban paling cepatnya? BE ini kan diagonal bidang ya, miring ya. Jadi tadi rumusnya, kalau ini titik ke garis perbandingan sisi tegak dibagi sisi miring, sehingga AT, nah titik ke garis AT ya, AB kali AE dibagi EB. EB ini diagonal bidang ya. Kita masukkan, kalau di sini AB nya rusuknya itu 2 ya, 2 kali 2 bagi 2 ke 3, diagonal bidang ya. A ke 2 tadi kan hanya 2 berarti kan, sehingga kita kalikan 4 ya. Kita coret ya, hasilnya 2 dibagi akar 2. Nah, ini harus disederhanakan ini ya. Kenapa kok harus? Jadi supaya ilmu matematikanya itu 100% dipahami ya. Jadi 2 dibagi 2, kalau misalnya ini 5 ini 10 ya, 5 dibagi 10. Ini jalan cepat ya, 2 per 2 akar 2. Kita dicoret ini 1 kan, akar 2, sehingga jarak titik A ke garis B akar 2. Oke, berikutnya yang ketiga ya, jarak titik ke bidang ya. Jadi pertama tadi titik ke titik ke garis, sekarang titik ke bidang. ABCD EFGH tahu ya, ini masih materi analisisnya. Misalnya bidangnya kita gambar CFH ya. Nah, ini kita teruskan dibuat segitiga langsung, jadi C ya. Nah, nanti ketingginya tentukan di sini nanti ya. Nah, ini bidangnya. Ini jawabannya bagaimana? Tolong diperhatikan.
buatlah garis tingginya ya. Nanti kalau buat garis tinggi segitiga CFH ya, ini diagonal EB dulu ya, seperti tarik begini ya. Apalagi buatlah diagonal bidang ya, ini bidang maksudnya bidang. Kalau misalnya ini soalnya ini di gambarnya di sini ya, bidangnya nanti di EG ya. Kemudian apalagi buatlah garis turunannya. Jadi setelah tingginya ini maksudnya dibuat garis, kamu buat garis lagi, garis yang sejajar dengan yang kalian gambar dari tinggi tadi. Misalnya nanti jelas sejajarnya dengan ini ya, gitu kan. Setelah itu buatlah bantuan lagi garisnya, supaya apa? Supaya nanti bisa dibuatkan rumus ya. Berarti diagonal ruang ini AG, arahnya kemana? Kalau misalnya bidangnya ke sini ya BH ya, harus sini ya. Nah itu sesuai dengan pertanyaan ya. Bidangnya di sini berarti AG. Oke. Setelah itu dibuat rumus perbandingannya dari diagonal ruang tadi maksudnya ya. Baik, supaya lebih paham kita beri contoh ya. Soal ya, ketahui kubus ABCD EFGH panjang rusuk 5 cm, maka jarak titik A ke bidang CFH kita gambar ya. Oke, bidangnya dulu kita gambar CFH ya, ini segitiga. Oke, nah baru apa, karena ini supaya tidak ada terjadi kalian menggambar garis tinggi ya, diagonal bidang EG. Nah di sini kan kita gambar sini, nah, fotonya kita kasih nama P ya. Setelah itu apa, boleh dari ruang dulu juga boleh, atau dibuat garis yang sejajar juga boleh. PC berarti dibuat EB sejajar loh. Setelah itu dibuat diagonal bidang untuk menentukan rumus tadi. Kalian mengerjakan secara konsep tadi kan AG. Nah inilah perbandingannya ya. Setelah ini digambar-gambar baru kita buat ya titik Q nya ya, potongannya diberi nama ini ada titik Q, ada titik R ya. Setelah itu kita kerjakan ya, dengan gambar-gambar ini kita kerjakan ya. Nah jarak titik A ke CFH ya, itu sama dengan jarak titik A ke CP, titik A ke CP yang dibuat garis tinggi tadi ya. Nah nanti pemotongannya di mana, di sini kan. Nah nah karena jaraknya itu sama, ini maksudnya jarak ini AG sama dengan BR sama dengan RG. Jadi ini kita kasih angka 1 ya, kemudian BR nya 1, ini RG 1. Jadi perbandingannya pakai angka 1 ya, bukan angka 2. Jadi ada tiga apa namanya, maksudnya ini ya, 3 pembagian ya, 1, 2, 3, makanya jaraknya 1, 1 ya. Nah AG itu rumus dasarnya kan diagonal ruang ya, gunakan ini A akar 3. A nya berapa di sini? 5 kan. Nah ya ini dulu kita fokus ke sini, A akar 3, maka di sini A akar 3, A dibagi 3 akar 3. Ini maksudnya tadi perbandingan 3 ya, biasanya akar 3. Nah perbandingan, jadi A dibagi 3 1, 2, 3, atau ini kamu jumlahkan 3 ya, akar 3, sehingga AG masukkan saja A nya 5 tadi ya, 5 itu 5 bagi 3 akar 3. Oke. Nah ini masih A ke G ya. Nah sekarang jarak titik A ke C, titik A ke CFH itu sama dengan jarak titik A ke ini ya, ke P ya, ke PC ya. Ini maksudnya
Jadi jarak titik A ke CP itu sama dengan perpotongannya, ingat ya, perpotongannya ini di mana? R ya, AR. Nah, AR. Ingat berapa kalinya nih? 1, 2, 2 kali 5 per 3 akar 3, hasilnya 10 akar dibagi 3 akar 3. Oke, nah ini mudah. Kalau di buku bisa kalian coba pakai luas ya. Tadi ini pamit dulu, pakai ini dulu ya. Kalau luas nanti akan lebih ribet lagi ya, lebih lama, pemahamannya lebih lama. Saya yakin kalau kalian ini setiap hari kalian didengarkan, dicatat, diulang-ulang, insya Allah akan hafal ya. Kemudian lanjut berikutnya, yang terakhir ya, jarak bidang ke bidang pada bidang ruang. Kita gambar, masih materi analisisnya, A, B, C, D, E, F, G ya. Kita gambarkan, misalnya saya ambil titik B, D, G ya, BDG kita ya. Nah ini, nah maka buatlah tingginya dulu terlebih dulu ya. Ada 2 bidang BDG ya, sama bidang. Nah ini maksudnya ini perpotongannya ini ya. Ingat tadi kalau membuat tinggi harus ada perpotongan ya dari diagonal itu ya, kita gambar. Nah nama apa nanti situ kan. Kemudian bidang yang kedua AFH, diagonal bidangnya kita gambar. Nah maka di sini, nah ya sini kan, maka jarak ini ke sini ini tegak lurus ya, ini tegak lurus siku. Nah ini maksudnya ya. Jadi maksudnya jarak bidang ke bidang ini ya. Jadi langkah pertama bidang-bidang digambar bidangnya, kemudian garis tingginya digambar dulu, baru ditentukan mana jarak bidang ke bidangnya. Apakah bisa misalnya ini ke sini ya, ya. Jadi cara gampang aja ya, ini aja lah. Ini boleh, ini ke sini boleh. Ini tegak lurus ya, boleh. Ini jarak ini jarak mendekati ya. Perpotongannya dengan garis. Nah, oke. Kita coba praktekkan, ada soal-soal lebih paham. Oke. Diketahui kubus ABCD EBH panjang rusuk 5 ya. Bidang BDG dan bidang EBH sama tadi ya. Kita gambar dulu ya BDG. Nah BDG, ingat ini kalau ini saya gambarkan garisnya BD ya. Nah ini dulu BD, G nya langsung saya tarik ke tingginya di sini, atau ini bidangnya tuh sini ya, boleh. Bentar, ini kan, nah ini kan supaya nanti terjadi garis tinggi ya, tetap. Nah ini ya, ini BDG supaya ini lebih mudah dipahami, enggak saya gambar ya segitiganya ya. Kemudian dengan bidang AF diagonalnya ada diagonal EG ya. Nah garis tingginya, nah ini sejajar nanti, nah ya, jadi ini sejajar. Setelah itu bagaimana ya, jadi mengacu pada titik ke bidang tadi ya. Jadi kita tentukan dulu ini garis jarak ya. Nah, pemotongannya kita kasih nama. Nah kita gambar ini titik P, titik Q ya. Oke ya. Nah dari sini supaya nanti kalian bisa membuat perbandingannya, dibuat garis turunannya dari yang pertama ini ya, apa EC ya. Nah ya, ini sejajar. Jadi PG nanti sama dengan ini buat potongnya, PG RS supaya mudah. Jadi PG sama dengan SR ya, ini satu ya, ya tercepatnya ini, tercepat juga ini. Jadi PG, ingat tadi ya, PG itu sama dengan A per 3. Ini perbandingan ya, perbandingan ini garis dasarnya perbandingan ya. PG ya, A ini dari rumus dasar, karena ini ruang, nah itu melalui ruang ya, guna ruang. A per 3 per 3 ya, 3 nya dari sini, nah, ini ya gitu. Jadi
jadi ini PG ini kan satu ini A. Nah, membuat rumus ya, sehingga PG kalau A nya ini panjang rumusnya berapa nih di soal, misalnya 5 ya 5 per 3 itu kan. Jadi inilah beberapa contoh dan soal pembahasan tentang dimensi 3. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih, dan Anda bisa mendownload materi di blogger ini ya, jadi jionomtk.blogspot.com. Ya, terima kasih.